Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bapak sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah selesai dan sukses melewati 10 hari Zulhijjah yang pertama, dan juga sudah melewati 3 hari tasyrik yang baru kita selesaikan kemarin. Hari tasyrik dan juga 10 Zulhijjah adalah hari-harinya Allah Subhanahu wa taala, di mana itu merupakan musim kebaikan dan musim keberkahan, musimul khairat wa musimul barakat. Dan kita masuk ke hari-hari biasa lagi ya. Mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa ataupun kegiatan-kegiatan yang barusan kita lakukan ya. Menambah ikhlas, menambah semangat untuk pengorbanan, menambah keikhlasan, menambah tauhid ya, dan menambah semangat kita untuk kembali beribadah kepada Allah sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita, masih surat At-Tahrim bagian ketiganya atau part 3 ya. Bagian pertamanya itu tentang Rasulullah SAW yang ditegur oleh Allah ketika beliau mengharamkan madu gara-gara ingin menyenangkan hati istri beliau yang sebelumnya sudah marah atau cemburu karena beliau dianggap oleh salah seorang atau 2 orang istrinya itu malah menginap di jadwal malam yang lain lah, biasa rumah tangga begitu ya. Kecemburuan itulah yang membuat istri beliau itu bersikap kurang baik kepada Rasulullah sampai Rasul itu terpancing marahnya. Maklum ya, manusia juga ada marah, dan karena beliau itu terpancing oleh sindiran istrinya, maka beliau mengatakan bahwa aku haramkan madu mulai hari ini. Karena para istrinya itu menyindir kalau beliau sudah bermalam di salah satu istri yang lain, itu istri yang lain itu cemburu dan menyebutnya bahwa hari ini kau bau madu gitu, dengan sebutan minuman yang lain, bukan madu tapi magopir, minuman yang tidak disukai oleh Rasulullah SAW, sehingga beliau mengharamkan madu. Lalu Allah menegur, ya ayuhan nabiyyu lima tuharimu ma halallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Wahai Muhammad, wahai Nabi, kenapa kau haramkan sesuatu yang Allah halalkan hanya sekedar untuk membuat istrimu senang? Ini memberikan kita pelajaran bahwa halal dan haram itu bukan standarnya, bukan pondasinya adalah hawa nafsu. Agama kita, agama Islam, hukum halal haramnya itu bukan nafsu, tetapi ilmu ataupun dalil ya. Jika dalil mengatakan haram, maka itu haram. Jika dalil mengatakan itu halal, maka itu adalah halal. Masya Allah. Ini pakai baki sultan ini. Gula palsu. Masyaallah, barakallahu fiikum, jazakallahu khair. Mungkin Mas Usadi sama Kang Rananya kurang sehat, semoga sehat kembali. Amin. Mungkin capek juga. Capek mungkin, wari daging juga mungkin gitu. Wari daging bisa jadi jadi kecapean begitu. Bagian kedua dari surat At-Tahrim itu tentang kewajiban kita orang tua ya untuk menjaga
keluarga kita dari apa? Dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum naro, ayat keempat. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Sayyidina Ali itu bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, apa maksud menjaga keluarga? Kalau menjaga diri kan paham ya, sholat, kemudian mungkin meninggalkan yang haram, itu menjaga diri. Qu anfusakum, jaga diri kalian, itu gampang dipahaminya. Itu perintah sholat, itu perintah meninggalkan yang haram kan. Lalu qala Ali radhiyallahu anhu, yang dimaksud dengan menjaga keluarga itu apa ya Rasulullah? Maka dijawab di dalam sebuah keterangan, kemudian Ali sampaikan kepada para sahabatnya, kepada kita, alimu anfusakum wa ahlikumul khaira wa adibuhu, ajarkan kepada keluarga kalian. Jadi menjaga keluarga dari neraka itu maksudnya ajarkan kepada mereka apa? Agama dan kebaikan. Artinya apa? Ajarkan agama dan kebaikan umum. Kebaikan itu ada dua kan? Ada kebaikan yang sifatnya itu dini, kebaikan yang bersumber dari ajaran agama. Ada kebaikan yang bersumber bukan dari ajaran agama, atau kita sebut dengan kebaikan universal. Ya. Contoh misalkan kalau kita, meskipun Islam tidak melewatkan satu hal terkecil apapun yang diperlukan oleh umat manusia, betul itu. Tetapi ada kebaikan universal yang kita bahkan tidak dengan dalil agama pun itu dianggap baik gitu. Maka kata beliau, yang dimaksud dengan jagalah keluarga kalian dari api neraka, ajarkan keluarga kalian ilmu agama dan kebaikan. Wa adibuhum, dan didiklah mereka dengan adab-adab itu. Nah, jadi cara menjaga keluarga itu dari api neraka mengajarkan agama dan juga mengajarkan kebaikan-kebaikan yang lain yang umum ya. Wa qala Qatadah muruhum bi ta'atillah wa anhuhum an maksiatillah. Kata Imam Qatadah dalam tafsir Ad-Durrul Mansur menyebutkan, yang dimaksud dengan jagalah keluarga kalian adalah jagalah mereka dengan memerintahkan mereka untuk melakukan yang Allah perintahkan, yang wajib berarti, dan mencegah mereka dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian kedua dari surat Al-Tahrim. Jadi perintah kita untuk menjaga keluarga. Yang dimaksud menjaga keluarga adalah mengajarkan ilmu agama dan mengajarkan adab yang baik ya kepada mereka. Dan poin kedua dari bagian kedua tersebut adalah mas'uliyatu tarbiyatil aulad ala ad-din. Ada kewajiban bagi orang tua untuk mengajarkan agama kepada mereka. Kalau sampai orang tua cuek, anak nggak pernah disuruh ngaji, nggak disuruh belajar. Nah, itu berarti mafhumu khalafahnya, logika terbaliknya adalah dia tidak mengikuti ayat perintah ayat ini, berarti dosa. Karena meninggalkan perintah ayat itu dosa. Contoh, ayat merintahkan kita berpuasa, kutiba alaikumusiyam, ya Allah mewajibkan puasa lewat ayat Quran kan. Lalu kita tidak berpuasa, dosa tidak? Dosa. Sekarang di sini ada perintah Allah lewat ayat qu anfusakum wa ahlikum. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya. Kalau kita tidak lakukan itu berarti dosa. Jadi kebalikan dari tidak melaksanakan perintah adalah dosa. Ya. Ada sebuah kaidah usul fikih, al-amru bi syai'in nahyun an diddihi. Perintah melakukan sesuatu adalah perintah untuk menjauhi kebalikannya. Perintah melakukan sesuatu adalah perintah untuk menjauhi kebalikannya. Kalau kita diperintahkan untuk menjaga keluarga kita dengan mengajari mereka agama, lalu kita tidak melaksanakannya, berarti kita berdosa. Kita berdosa. Ya. Seperti tadi Nabi dilarang, wahai Nabi, jangan kau haramkan yang Allah halalkan. Jangan kau haramkan madu, kan sudah Allah halalkan. Hanya gara-gara kamu ingin membuat istrimu senang.
Berarti kebalikannya, kalau Nabi tetap maksa mengharamkan madu, dosa tidak beliau? Dosa. Maka dari itu, kalau kita pahami dengan logika terbaliknya dari ayat ini, Allah perintahkan kita disuruh menjaga keluarga, lalu kita tidak melaksanakan, berarti itu dosa. Dan sekali lagi saya ulangi, karena kita ini baca Quran itu kan harus dari tafsirnya Rasulullah sendiri. Yang paling otentik, yang paling otoritatif menafsirkan Quran ya Rasulullah. Baru yang lain-lain setelah itu sahabat, baru yang lain setelah itu tabi'in, baru yang lain. Nah, Rasul sendiri mengartikan ketika ditanya oleh Ali bin Abi Thalib apa yang dimaksud dengan menjaga keluarga. Menjaga keluarga tidak lain tidak bukan adalah memastikan mereka paham agama. Silahkan evaluasi kita dan keluarga. Masih adakah anggota keluarga kita yang tidak paham wajibnya sholat, wajibnya zakat, wajibnya puasa, wajibnya hijab, wajibnya berakhlak dengan akhlak yang islami, wajibnya menjaga diri dari khamar, dari riba dan segala macam. Sudah memastikan nggak kita kepada mereka tentang hal itu? Nah, kalau kita sudah memastikan mereka paham, menjaga sholatnya, menjaga wudhunya, menjaga hijabnya, dan menjaga dari yang haram-haram, maka kita sudah melaksanakan perintah Allah. Kenapa? Karena konsekuensinya adalah ar-rajulu mas'ulun an ahlihi. Seseorang laki-laki, suami, itu dia punya tanggung jawab menanggung dosa keluarga. Kata Rasul, ar-rajulu laki-laki mas'ulun bertanggung jawab an ahlihi tentang keluarganya, dan Allah akan menanyai itu nanti di akhirat. Ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wa kullu rajulin, dan setiap laki-laki mas'ulun bertanggung jawab apa yang dia tanggungi dari keluarga itu. Maka kalau istri kita, mereka santai, tidak dibebani tanggung jawab ataupun dosa ketika mereka tidak memastikan keluarganya baik. Anak kita juga bisa dikatakan santai, dia hanya bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Istri juga sama, bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Kita berbeda. Suami laki-laki bertanggung jawab atas dirinya terutama, dan juga bertanggung jawab atas keluarganya berdasarkan dalil warrajulu mas'ulun an ahlihi, dan setiap laki-laki adalah bertanggung jawab tentang keluarganya. Itu hadis. Dan bentuk tanggung jawab itu dibebankan manakala ya dia tidak mengamalkan ayat tadi ku anfusakum wa ahlikum nar, artinya tidak mengajari mereka gitu, cuek. Kalau sudah mengajari, sudah mendidik sebaik mungkin, bahkan mungkin sudah sekeras mungkin mendidik mereka, seriuslah kita mendidiknya, tapi nggak jadi juga, nah itu lain lagi ceritanya. Seperti Nabi Nuh yang habis-habisan mendidik Kanaan, anaknya tidak berhasil juga. Pada akhirnya in ana ilal balag, aku hanya sekedar mendidik, menyampaikan. Seperti nanti di bagian akhir akan dijelaskan itu. Seperti siapa itu Nabi Lut alaihissalam yang susah payah mendidik istrinya, akhirnya juga istrinya kena azab dengan kaumnya kan, karena memfasilitasi informasi untuk kaumnya itu dan selalu membocorkan rahasia dari Nabi Lut kepada kaumnya. Ada Nabi Ibrahim yang mati-matian memastikan ayahnya untuk tidak menyembah berhala, sampai Nabi Ibrahim menjanjikan, ya udahlah Pak, kalau memang Bapak tidak mau berubah, saya nanti akan mintakan ampunan buat Bapak. Ditegur, wa makana istighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idatin wa'adaha iyyah. Nabi Ibrahim dilarang oleh Allah, jangan kau mintakan ampunan untuk orang tua kamu kalau dia musyrik kepada Allah. Kalaupun pernah terjadi itu illa an mau'idatin wa'adaha iyyah, kan Nabi Ibrahim pernah berjanji. Jadi dulu Ibrahim pernah berjanji, kemudian beliau tunaikan janjinya, Allah tegur dua-duanya itu. Yang pertama larangan mendoakan ampunan buat orang kafir, yang kedua
Kalaupun Ibrahim melakukan itu adalah karena janji yang telah dia tunaikan, itu pun ditegur. Yang seperti itu tidak boleh dilakukan. Kesimpulannya, mendoakan orang kafir, baik itu ayah, ibu, anak, istri, ataupun saudara, diharamkan dalam Islam. Maka Nabi wal mu'minun an yastaghfiru lil musyrikin walau kana abahum aw abnahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Tidak pantas bagi seorang nabi atau orang beriman mendoakan ampunan buat orang kafir meskipun dia ayah, ibu, anak, saudara, lain sebagainya. Maka jika ada keluarga kita yang meninggal dan dia non muslim, cukup ucapkan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kita milik Allah dan kita kembali kepada Allah. Tidak usah doa, apalagi panjang doanya, Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihu. Padahal dia tahu dia bukan ahli tauhid. Ya, bukan, maka itu tidak boleh, ya, tidak boleh kita mendoakan. Siapa yang melarang Allah? Di mana melarangnya? Dengan ayat, dengan teks ayat langsung. Wa makanallahu wa makan nabiyyin an yastaghfiru lil musyrikin walau kana abahum, dan seterusnya dan seterusnya. Itu larangannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh Pak mendoakan orang kafir. Doakan dalam riwayat lain ada yang lebih ekstrim, tapi ini diamalkannya harus pintar-pintar. Takutnya kita dianggap ekstrim. Kalau kita melewati kuburan orang kafir, kita harus mengatakan, bersumpah demi Allah dia di neraka. Di neraka. Kalau ada kuburan orang kafir, kita harus menyaksikan, kita harus bersaksi demi Allah mereka di neraka. Tapi ulah tarik teuing, bisa diudag-udag gitu. Bisa diudag-udag. Jadi boleh. Bahkan itu sunahnya begitu. Sunahnya begitu. Kalau ada kuburan orang kafir, jelas kafir, itu kita katakan demi Allah dia di neraka. Cuma nggak boleh kita banyak orang gitu, lantas ada kafir. Ya, karena khawatir menimbulkan polemik. Kalau hanya beberapa orang tanpa sahabat kita tidak masalah. Ini tuh sebuah penegasan bahwa yang namanya agama yang selain Islam tidak diterima. Agama selain Islam tidak diterima oleh Allah, tidak diterima oleh seluruh makhluk Allah yang telah Allah ciptakan. Artinya bukan hanya Allah tidak ridho, tapi seluruh makhluk Allah itu tidak ridho. Malaikat tidak ridho, malaikat juga tidak mendoakan rahmat dan ampunan kepada mereka, dan sebenarnya bumi pun tidak ridho untuk mereka. Dalam sebuah ayat Allah berfirman, takadus samawati yatafattarna min fauqihinna, hampir saja langit bumi ini runtuh dan pecah ketika mereka mendengar ada orang mengatakan bahwa Tuhan punya keturunan. Bumi dan langit hampir saja runtuh dan ingin runtuh ketika mereka mendengar di atas permukaan buminya, di bawah kolam langitnya, mereka mendengar ada orang mengatakan bahwa Allah punya keturunan. Artinya bumi pun tidak menerima, langit pun tidak sudi, tidak ridho. Di kolongnya ada orang mengatakan seperti itu. Tetapi karena kita ini makhluk sosial, tidak boleh juga kita mengatakan demikian, karena ya menjaga perasaan orang lain. Namun menyaksikan bahwa huwa finnar itu bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Baik, yang terakhir bagian ketiga dari at-tahrim adalah perintah untuk belajar dari kisah-kisah orang dahulu. Di surat tersebut ada kisah tentang Maryam dan siapa satunya lagi, Asiyah, ya. Ada juga kisah tentang istrinya Fir'aun dan istrinya Lut. Jadi dalam Al-Quran tipe rumah tangga itu ada 4, ya, secara umum lah Quran dan hadis. Dalam sejarah rumah tangga itu tipenya ada 4. Yang pertama adalah suaminya soleh, istrinya soleha. Itu siapa? Adam dan Hawa, Rasulullah dan para istrinya, Khadijah dan lain-lain.
Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah, Sulaiman dengan Balkis itu kan menikah. Kalau Yusuf dengan Zulaikha tidak ada kabarnya karena nggak ada undangannya. Jadi nggak ada kabar. Artinya tidak ada riwayat yang sahih yang menyatakan mereka menikah. Bahkan yang terjadi dalam catatan sejarah, Nabi Yusuf itu nikahnya dengan yang lain, yaitu siapa? Athena, punya anak dua namanya Abraham, dan kemudian berketurunan Ilyas dan lain-lain sebagainya. Kalau Sulaiman dan Balkis memang menikah ya. Tipe yang kedua, suami istri itu rumah tangga, ada yang suaminya soleh, istrinya apa istilahnya tidak solehah. Siapa itu? Nabi Lut dan Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Wa daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya ankum illa syai'a. Allah telah beri percontohan buat orang-orang beriman tentang orang-orang kafir ya. Zaman dulu ada rumah tangga yang suaminya soleh tapi istrinya itu rusak. Fakhanatahuma, bahkan berkhianat. Yaitu imra'ata Nuh wa imra'ata Lut, istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Fakhanatahuma, keduanya berkhianat kepada suaminya. Tapi khianat di sini jangan salah arti, bukan khianat akhlak. Bukan khianat yang dibahasa sekarang, selingkuh, bukan. Kalau Allah sama sekali bukan. Ya, khianat maksudnya adalah tidak beriman kepada ajaran suami mereka, dan malah mereka memfasilitasi kaumnya itu untuk ada di dalam kesesatan mereka gitu. Tidak mendukung suaminya supaya kaumnya itu sadar. Ya. Mungkin istri tersebut karena melihat kaumnya itu saudara-saudara mereka sendiri, atau mungkin melihat bahwa itu adalah kaum mereka sendiri ya, dan lain sebagainya. Seperti ungkapan kaum Nabi Lut ketika ditegur, "Hei marane, jangan berbuat liwatoh." Liwatoh itu homoseksual. Jangan berbuat itu, perzinahan sejenis. Apa jawaban kaumnya itu? Kamu tidak tahu kesukaan kami. Lalu jawaban yang lain, "Hai Lut, andaikan kamu bukan dari keluarga yang kami hormati, larojamnaka, kami sudah rajam kamu." Coba. Maksud apa itu keluarga yang dihormati? Keluarga besar Nabi Lut itu terpandang, termasuk istrinya terpandang. Kalau kami tidak melihat posisi mereka, kamu sudah saya rindos, bahasa orang dirajam. Laula rohtuka, kalau bukan karena keluarga besarmu, larojamnaka, kami sudah rajam kamu. Bayangkan coba. Itu apa namanya umat Nabi Nuh. Dan puncak dari pelanggaran istrinya itu adalah ketika datang tamu 3 orang, nah malaikat Allah ke kampung tersebut, ya. Dan kita tahu malaikat itu kalau berwujud manusia itu pasti yang paling ganteng dan paling kasep, paling menarik, tampan lah. Nah mereka ini kabita. Sebenarnya kedatangan orang tampan itu bagi orang yang normal biasa saja. Tapi bagi orang yang punya penyakit, itu kedatangan mereka seperti kedatangan bidadari. Akhirnya mereka kepung itu rumah Nabi Lut, menginginkan agar 3 orang itu dikeluarkan. Berat kan? Istrinya yang ngasih tahu, "Ayah tamu tuh karasep." Waduh, bahaya. Lalu oleh Nabi Nuh dikatakan kepada mereka bahwa kalau kalian mau nikahi istri, anak-anak saya banyak itu. Anak-anak saya banyak, nikahi mereka. Jawab kaumnya, saya lupa redaksi ayatnya, tapi kurang lebih maknanya begini. Kami tidak menginginkan apa yang ada pada anak-anakmu. Terus Nabi menjawab lagi, "Alaysa minkum rajulun rasyid," dalam ayat. Nah, Allah nu boga otak di antara kalian gitu. Alaysa minkum rajulun rasyid. Ada tidak yang masih punya otak di antara kalian? Yang normal gitu loh.
Dijawab lagi kaumnya, la tafqah ma nurid. Hai Lut, kamu tuh nggak tahu apa yang kami inginkan, tuh nggak tahu kamu tuh. Jadi sampai membantah Nabi dengan ucapan, kamu tidak ngerti apa yang kami inginkan, kamu tidak tahu apa yang kami syahwati. La tafqah ma nurid, kamu tidak faqih, tidak ilmu, tidak tahu ma nuridu, apa yang kami inginkan. Sampai begitu jawabannya. Di dalam ayat lain sampai ya'mahun, mereka itu saking nafsunya ke laki-laki, ya'mahun, seperti kagelauan, ya'mah gitu. Waduh, nauzubillah min zalik ya. Akhirnya beliau dikasih tahu, wahai Lut, pergilah besok subuh-subuh ya. Pergilah subuh hari, jangan nengok. Fasa asobahul mundarin, karena itu akan menjadi subuh terburuk dalam sepanjang sejarah manusia. Berangkatlah subuh hari, jangan menengok ya ke belakang, dan itu akan menjadi sa'asobahul mundarin, subuh yang paling mengerikan dalam sejarah manusia. Fasa asobahul mundarin. Nah, istrinya itu wasilah, bahasa orang nama, lantaran kena azabnya itu dia nengok. Orang beriman gak ada yang nengok, lempeng aja bro. Meninggalkan kaum yang akan dihancurkan itu. Istrinya nengok, duka mungkin, iya kan, mungkin masih ada apa simpati mungkin kepada kaumnya itu. Nauzubillah ya. Sehingga Allah wa antarna alaihim hijaratan minas sama, dan lalu kami turunkan batu-batu dari langit, dari neraka itu maksudnya. Faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan minnar. Kami jadikan kota itu terbalik, atasnya jadi bawah, bawahnya jadi atas. Kaum Sodom itu ya. Dan kami hujani mereka dengan batu-batu yang panas dari neraka. Hancur semua. Nah, itu hukuman Allah bagi orang-orang yang melakukan seperti itu. Oleh orang LGBT dipelintirkan ini ayat. Kenapa kaum Nabi Lut dihancurkan sedemikian rupa parah dan ngerinya? Itu bukan karena LGBT-nya, tapi karena tidak berimannya. Jadi kalau LGBT beriman mah selamat, nah gitu kan. Wayazubillah. Orang sekuler melintirkan ayat ini. Dan saya pernah baca artikel kayak gini tuh di sebuah situs, termasuk situs yang seperti Islami padahal itu merusak. Situs JIL dulu saya baca. Jaringan Islam liberal, sekuler, sekarang sudah redup, sudah hilang mungkin, sudah ditelanjang, nggak ada lagi laku lah, sudah barang usang yang tidak laku untuk diperdebatkan, bahkan didiskusikan, nggak laku, nggak punya akar apa yang mereka katakan. Mereka bicara begitu. Jadi LGBT yang dihancurkan oleh Allah Ta'ala itu karena tidak beriman kepada Lut. Kalau mereka beriman mah nggak akan begitu. Jadi azabnya itu karena nggak iman. Itu kacau ya. Nah, walhasil itu kisah yang memilukan, yang tanda petik melibatkan secara tidak langsung peran seorang wanita istri Nabi namanya Imra'atul Lut. Dan sejarah tidak pernah menyebutkan. Supaya apa? Supaya nama itu tetap menjadi nama yang tidak dikenal. Karena tanda petik tidak ada kemuliaannya. Nama itu tetap oleh Al-Quran disebutkan Imra'atul Lut, istrinya Lut, tidak disebutkan namanya. Kenapa? Karena nggak penting juga untuk dikenal. Contoh buruk masalahnya kan gitu. Lalu yang kedua Imra'atun Nuh, istrinya Nuh alaihissalam. Nah, itu rumah tangga yang kedua. Suaminya soleh bahkan Nabi, tapi istrinya itu tidak soleh, bahkan merusak dakwahnya suaminya. Yang ketiga, rumah tangga itu ada yang istrinya solehah tapi suaminya hancur. Itu Allah kisahkan nanti di ayat akhir. Wa daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidh dhalimin. Ayat ini sering dibaca sama
bintang kalau lagi ngimamin. Ini ayat ini dibaca. Dan Allah berikan permisalan contoh buat orang-orang beriman, seorang wanita salehah yang suaminya hancur, yaitu istri Fir'aun, Asiyah. Asiyah itu orang beriman, salehah, tapi istrinya model Fir'aun. Apa pelajarannya? Pelajarannya istri yang salehah hidup bersama orang kafir yang merusak sekelas Fir'aun, itu Allah tidak menyia-nyiakan kebaikan dan pahalanya. Jadi bagi istri muslimah yang kebetulan qadarullah sedang ada di takdir yang kurang baik, mendapatkan pasangan yang salat acan, mungkin tidak beriman tapi dia masih berharap masih bisa mendakwahi, mempengaruhinya, ada contoh yang boleh ditiru, yaitu Asiyah istri Fir'aun. Asiyah yang takwa dan solehah, sabar, berharap Fir'aun bisa baik. Apalagi seorang muslimah yang suaminya tidak menjalankan agama. Fir'aun saja ditungguin solehnya, masa suaminya yang bukan Fir'aun tidak ditungguin? Dan saya yakin suami-suami zaman sekarang separah apapun tidak akan ada yang separah Fir'aun. Tidak akan yang separah Fir'aun. Maka istri kalau mau bersabar dengan kekurangan yang ada pada suaminya, berharap masih ada hidayah yang masuk pada suaminya, itu jauh lebih baik daripada meminta cerai. Meskipun dia punya hak minta cerai, karena di dalam Al-Quran kapan istri boleh minta cerai? Ketika Allah yuqima hududallah, ketika suami tidak bisa menunaikan hukum Allah. Ketika suami tidak mau menegakkan hukum Allah, maka istri boleh meminta cerai. Suami tidak sholat, suami minum khamr, suami korupsi mungkin, atau suami lain sebagainya lah yang melanggar jelas hukum Allah atau melakukan kemaksiatan yang benar-benar jelas melanggar syariat Allah, itu istri punya hak. Tetapi kalau mau bersabar menanti dia taubat atau solehah, itu juga boleh. Saya mah sabar. Ada ibu-ibu pengajian ya datang ke saya, Ustaz, saya sudah hampir 17 tahun menikah. Iya, kenapa Bu? Suami saya belum sholat, tapi baiknya luar biasa, baiknya luar biasa, tapi nggak mau sholat. Puasa gimana? Oh, berah puasa kan, sholat aja tidak, zakat pengertian, padahal muslim dan tinggal di lingkungan dekat kita juga. Itu gimana? Ya gimana Ustaz ini sarannya? Saya bilang kalau ibu bersabar ya mudah-mudahan Allah kasih hidayah suatu hari nanti. Tapi kalau tidak mau sadar juga ya silahkan badamikan dengan keluarga begitu. Karena dia jelas-jelas melanggar hukum Allah, tidak sholat 5 waktu, tidak berpuasa Ramadan, kemudian tidak berzakat padahal mampu. Nah itu kan melanggar rukun Islam. Tapi kalau saya boleh sarankan, lebih baik ibu bersabar, berdoa terus, dan mudah-mudahan Allah kasih ruang hidayah untuk dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu contoh yang ketiga. Kemudian yang terakhir, tipe rumah tangga itu adalah yang dua-duanya itu bejat. Suaminya bejat, istrinya bejat. Siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, sampai Allah abadikan tabat yada Abi Lahabin watab. Sungguh celaka kedua tangan Abu Lahab apa yang dia perbuat, dan sungguh celaka dia. Artinya akan dimasukkan ke dalam neraka. Kalau Quran sudah menyebutkan celaka seseorang, itu artinya dia akan masuk neraka dan akan abadi di sana. Udah, cuman itu tafsir yang benar. Karena ada tokoh, boleh disebut intelektual Islam lah, saya tidak mengatakan ulama tapi intelektual. Dia mengatakan Abu Lahab itu nanti akhirnya juga ke surga katanya. Apa alasannya? Karena Allah Maha Penyayang. Itu alasannya. Itu sama dengan orang yang menikahkan nikah, ya kemudian kenapa kamu tidak melaksanakan rukun-rukun nikah? Dan Allah Maha Hampura, mungkin nikah juga nanti Allah sahkan. Tidak begitu. Allah sudah menentukan hukumnya. Yang kafir akan ke neraka, yang muslim akan ke surga, kan begitu. Sekarang Abu Lahab meninggal dalam keadaan kafir, apalagi dia peran jahatnya kepada Rasulullah dan Islam sangat besar.
sampai Allah turunkan sebuah ayat khusus Al-Lahab berkenaan dia, sungguh celaka Abu Lahab dan istrinya. Sudah tuh vonis neraka selama-lamanya. Ada intelektual yang tidak datang dari Quran, tidak datang dari hadis, celenggeng dengan enaknya mengatakan Allah maha menghampura, engke oge dimaafkan Abu Lahab maka sorga. Saya balik tanya, ai Firaun kumaha ka sorga? Ngahulang gitu kan mah. Oh, ini Firaun kumaha tuh? Kalau Anda mengatakan Allah maha penyantun, maha pemurah dan penyayang, Firaun juga masuk surga dong. Nanti dia nuntut kepada ya Allah, eta si Abu Lahab geuning ka surga, orang henteu. Bagaimana coba? Padahal kata Nabi, Abu Lahab itu, Abu Jahal itu Firaunnya abad sekarang. Abu Jahal Firaunu hadhil ummah. Abu Jahal itu Firaunnya abad sekarang. Zaman ayeuna kiwari Firaun teh eta si Abu Jahal. Lalu tiba-tiba kucluk-kucluk datang intelektual zaman sekarang, eta ge kampus kecil lagi, mengatakan bahwa Abu Lahab nanti masuk surga akhirnya karena Allah maha penyayang. Ya udah kalau gitu mah tuh tidak usah ada larangan maksiat, tidak usah ada surga, tidak usah ada neraka, tidak usah ada ancaman kalau begitu ceritanya. Ya kan? Jadi itu artinya apa? Salah kaprah memahami dan memaknai sifat Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala. Karena selain Ar-Rahman, Allah juga adalah sifatnya apa? Al-Qadir, Al-Muqtadir, Sari'ul Hisab, Syadidun Zuntiqam. Itu sifat-sifat Allah. Maha membalas, maha adil, maha menghukum orang zalim, maha cepat hisabnya, dan lain-lain sebagainya. Itu jangan dinafikan lalu mengatakan bahwa Allah Ar-Rahman Ar-Rahim dapat mengampuni siapapun sampai Abu Lahab dan Abu Jahal, Firaun juga diampuni nanti. Nah, itu 4 tipologi keluarga yang kita harus pelajari. Karena Al-Quran menyampaikan ini tentunya bukan sekedar menyampaikan, tapi Al-Quran ingin kita pelajari bahwa Allah sudah memberikan contoh orang beriman, ini contoh pasangannya. Orang kafir ini contoh keluarga yang pernah ada. Orang yang dua-duanya beriman ada, orang yang dua-duanya jahat ada. Itu 4 tipologi ini. Pastikan diri kita seperti Rasulullah SAW, seperti Nabi Ibrahim dan Nabi yang lain, suami yang soleh dan wanita yang soleha. Amin ya rabbal alamin. Kalau itu sudah kita lakukan semaksimal mungkin, mudah-mudahan kelak nanti di surga kita saling mendorong dan memasukkan ke dalam surga. Ada sebuah ayat ya, bahwasanya Allah berfirman akan memasukkan keluarga kita ke surga asal mereka itu masih dalam status iman. Gimana ayatnya Kang Halim? Walladzina taba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum, dan keluarga-keluarga kalian yang satu iman ya, tidak berbuat kemusyrikan, nanti akan disertakan oleh Allah masuk surga bersama kalian. Itu bagian dari kesempurnaan surga. Ayat ini ditafsir oleh sebuah hadis. Ketika itu ada ahli surga yang sudah masuk, lalu dia balik lagi, ya Rabb, wahai Tuhan, di mana keluargaku? Saya tidak ingin masuk surga sendiri, dan bagi saya tidak sempurna surga kalau tidak sama keluarga. Lalu malaikat itu berkata begini, hum laisu ala darajatika, sesungguhnya keluargamu amalannya tidak sampai kepada amalanmu, derajat mereka tidak sampai ke derajatmu. Hum laisu ala darajatika, bahasa orang nama, keluargamu sangat jauh dengan kamu. Keluargamu teu aya nanaon acan dibanding kamu gitulah. Kamu mah tahajud, keluarga kamu mah halibra. Kamu mah sedekah, keluargamu mah tidak. Kamu mah menjaga fardu-fardu Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah, mereka mah tidak. Hum laisu ala darajati, kamu mah ahli zikir, mereka mah ahli gapleh, dan lain sebagainya. Satu kalimatnya hum laisu ala darajatika, keluargamu tidak level dengan kamu masuk surga. Tapi apa jawaban orang itu?
Ya Allah, dulu saya beribadah inginnya saya dan keluarga saya masuk surga gitu. Saya itu ibadah kepada Engkau ya Allah dulu, harapan saya tuh biar saya masuk surga diikuti oleh keluarga saya. Maka Allah berfirman kepada malaikat, wahai para malaikat, cari keluarga dia yang tercecer di mana-mana itu, nyangkut di mana-mana, cari mereka semua. Diabringkan ke surga, Pak. Diabringkan ke surga. Inilah tafsir ayat ini. Dan orang-orang beriman yang masuk ke dalam surga, kami bawa, kami sertakan keluarga mereka dengan catatan apa? Wattaba'athum dzurriyyatuhum alal iman, ada dalam satu keimanan. Artinya keluarganya tidak berbuat kemusyrikan. Jadi misi kita di dunia hanya satu sebenarnya, jangan musyrik. Dengan berbagai macam bentuknya, jangan musyrik. Kalau tidak musyrik, beriman, Allah akan bawa keluarga kita semuanya diabringkan ke surga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga iman dan Islam kita sampai kita nanti mati dalam keadaan Islam, dan juga keluarga kita mudah-mudahan Allah mudahkan mereka menyusul kita dengan keimanan dan amal soleh kita. Sekali lagi, iman dan amal soleh kita dapat membawa keluarga kita seluruhnya masuk surga dengan catatan mereka dalam keimanan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.